Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar Anda hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat amin ya robbal alamin. Kita ketemu kembali ya setelah minggu kemarin kita ada tugas. Hari ini kita akan lanjutkan untuk materi pembelajaran di pelajaran PPKN. Tapi sebelum itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan untuk kita pahami, mudah kita ingat dan nantinya bermanfaat untuk kita. Baik, kita mulai. Kita awali dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ananda sekalian, nah setelah di video sebelumnya, pembelajaran sebelumnya kita bahas untuk sila yang pertama, nilai-nilai sila yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah di video hari ini, pembelajaran hari ini kita akan bahas sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Nilai apa sih yang diharapkan dari sila keempat ini? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya pendapat ya. Misalnya kalian yang punya saudara, kakak sama adik mungkin bisa saja beda pendapat ya. Itu artinya normal saja. Nah, yang tidak boleh adalah kita memaksakan kehendak atau pendapat kita. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi permusuhan. Apa yang harus diutamakan dalam hal ini adalah musyawarah. Contohnya, kalau kalian mau menentukan tempat berlibur untuk keluarga, setiap anak dalam keluarga itu atau orang tua boleh menyampaikan pendapat. Misalnya, ayah mau liburan ke Bali, ibu mau liburan ke Raja Ampat, kakak mau liburan ke Derawan, si adek mau liburan ke Samarinda aja, di mall sekitar Samarinda biar nggak capek ya. Artinya setiap orang dalam keluarga itu boleh menyampaikan pendapat ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Misalnya kita sebagai kakak, pokoknya kakak maunya ke sini, maunya ke Derawan, nggak mau ke yang lain, sampai nangis-nangis berontak, nggak boleh ya. Makanya kita harus mengutamakan musyawarah dalam itu untuk tujuan bersama, untuk kebaikan bersama. Ini yang diharapkan dari sila keempat, yang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain supaya tidak terjadi perpecahan tadi ya. Kedua, untuk sila yang keempat adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama ya. Kenapa harus musyawarah? Agar tercipta kerukunan dalam sebuah lembaga, dalam sebuah negara, atau dalam sebuah keluarga, atau dalam sebuah kelompok belajar. Kalau kalian punya kelompok belajar, misalnya di sekolah ya, supaya terjadi kerukunan itu tadi. Makanya kita harus mengutamakan musyawarah. Misalnya ada beberapa usul yang disampaikan tentang tadi liburan keluarga. Nah itu tadi kita musyawarahkan, yang baik yang mana sih supaya enak semuanya, supaya cocok semuanya. Si kakak senang, si adik senang, ibunya senang, ayahnya senang, semuanya senang. Kita sepakati yang mana ya. Nah kita pilih yang terbaik buat kita semua. Makanya kita harus mengutamakan musyawarah. Bagaimana misalnya kalau dalam musyawarah itu juga kita belum ada keputusan? Nah boleh dengan cara yang lain, yaitu dengan voting, dengan suara terbanyak. Tapi ini opsi terakhir ya, ini opsi paling terakhir. Kalau misalnya tetap musyawarah harus utama. Kalau misalnya sudah tidak ada jalan sama sekali, maka kita pilih cara voting ya, pemungutan suara. Yang mana nih dari yang ada itu, yang mana yang suara terbanyak, itulah yang kita pilih, begitu ya. Kemudian yang ketiga, menerima hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Kenapa harus menerima secara bertanggung jawab? Ya tadi, kalau yang pertama kita tidak boleh memaksakan kehendak,
kita harus mengutamakan musyawarah. Kalau tidak ada jalan musyawarah, kita voting. Nah kemudian kalau dalam voting itu ada beberapa usul yang harus diputuskan. Misalnya ada tiga opsi yang harus dipilih. Nah ketika voting hanya satu opsi yang bisa dipilih. Dua opsi yang lain misalnya yang kita usulkan tidak diterima atau ditolak dalam forum itu, dalam diskusi itu ya, atau dalam keluarga kita nggak boleh marah, harus menjalankan dengan ikhlas, bertanggung jawab. Saya nggak mau kok, soalnya bukan opsi saya yang dipilih, nggak bisa ya, harus menerima dengan penuh tanggung jawab. Atau misalnya pemilihan ketua kelas, kalau di kelas saya nggak pilih dia, jadi saya nggak mau ikuti, biar aja dia sendiri, kan saya nggak pilih. Nggak boleh begitu. Kalau misalnya sebagian besar teman-teman di kelas pilihnya si A, maka kita harus mengikuti hasil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab ya. Ini yang penting dari sila keempat ini. Tidak boleh memaksakan kehendak, kemudian mengutamakan musyawarah, dan menerima hasil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau pendapat kita ditolak, tidak apa-apa ya, karena yang dipilih adalah ya insya Allah itu adalah keputusan yang terbaik. Selanjutnya sila yang terakhir adalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Apa sih nilai-nilai yang diharapkan dari sila kelima ini? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh misalnya penyediaan fasilitas umum oleh negara. Contoh di Samarinda aja ya, Taman Samarinda ya, itu kan fasilitas umum disiapkan oleh pemerintah kota kita ya, untuk olahraga ya, untuk jogging dan lain sebagainya. Nah itu hak yang kita dapat. Kewajiban kita apa? Menjaga, merawat, tidak merusak taman itu ya, membuang sampah pada tempatnya kalau kita misalnya jajan di sana ya, tidak mencoret-coret. Nah, itu adalah bentuk keseimbangan ya. Tidak hanya kita dapat fasilitas itu, tapi kita jaga juga, seperti itu ya. Yang kedua dari sila kelima ini adalah tidak bergaya hidup mewah dan bersifat boros. Kenapa sih kita tidak boleh bergaya hidup mewah? Boleh, kenapa nggak boleh ya? Sebenarnya boleh saja asal kita mampu ya. Tapi yang tidak dibolehkan itu pamernya, pamer sana sini, oh saya lah orang kaya ya, nggak boleh ya. Yang bagus itu kaya kalau dermawan dan tidak menampilkan kekayaannya, walaupun dia orang kaya ya. Makanannya semuanya yang mahal, barangnya semua yang branded, nggak mau dia yang KW ya. Akhirnya apa? Nanti dampaknya apa kalau misalnya kita bergaya hidup mewah? Timbul nanti kecemburuan sosial di lingkungan sekitar kita, yang dampaknya kurang baik nanti untuk silaturahim kita kepada tetangga juga. Jadi mohon disesuaikan. Kalau misalnya kita ke tempat orang yang biasa-biasa saja, nggak usah menampilkan semua kekayaan yang kita punya ya, menyesuaikan lah ya untuk tampilannya ya. Kemudian tidak boros, semua mau dibeli, nggak perlu dibeli ya. Tasnya, nih tas ya, misalnya Nanda punya tas masih baru seminggu yang lalu belikan, ada keluaran terbaru lagi ya, beli lagi. 2 hari kemudian ada yang baru lagi, beli lagi ya. Akhirnya apa? Nah ini sifat-sifat yang disukai oleh setan. Beli aja semua. Ingat, setiap yang kita punya, baik baju ataupun tas, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke? Jadi belilah atau milikilah barang yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Diingat poinnya ya, yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Yang ketiga dari sila kelima, yang diharapkan sila kelima ini adalah yang ketiga, suka bekerja keras. Kenapa sih kita harus bekerja keras? Supaya hasil yang kita dapatkan
Simak, kalau kalian ingin mendapat ranking 1, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dengan maksimal. Kalau kalian punya cita-cita jadi dokter, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan keras. Kalau kalian punya cita-cita jadi pilot, kalian harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian punya cita-cita jadi guru pun sama, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Atau kalau kalian punya cita-cita jadi presiden Republik Indonesia, kalian harus berusaha dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah intinya. Ya, harus berusaha sungguh-sungguh, pantang menyerah dan selalu berdoa dalam setiap usaha itu. Jangan lupakan bahwa dalam usaha keberhasilan yang kita lakukan selalu ada kasih sayang Allah di situ, ada peran Allah di situ, bukan hanya murni kerja keras kita. Makanya kalau kita melakukan sesuatu selalu ingat Allah dan minta doa kepada orang tua. Yang terakhir dari sila kelima ini adalah menghargai hasil kerja keras orang lain. Apa contohnya? Misalnya teman kalian bisa buat video atau bisa melukis dengan bagus atau bisa membuat kerajinan yang cantik, ya. Cara menghargainya apa? Memuji, ya, memuji hasil karya tersebut. Atau misalnya kalau kalian datang ke sebuah pameran foto, menikmati setiap foto yang ada di pameran tersebut adalah bentuk menghargai, ya. Jadi Anda semua harus bisa menghargai setiap usaha atau kerja keras orang lain. Kenapa kita harus belajar menghargai? Karena pada dasarnya pun kita sebagai manusia punya sifat dasar untuk atau suka dihargai atau dihormati, terutama hasil karyanya, begitu ya. Baik Ananda sekalian, itu dulu pertemuan kita hari ini. Kita sudah bahas 2 sila di pertemuan hari ini, dan di video sebelumnya sudah ada 3 sila yang kita bahas dari sila 1 sampai yang kelima. Bapak harap kalian bisa mengerti dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Kalau tidak ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan secara langsung melalui WA juga boleh, ya, nggak usah melalui komen, ya. Agar Bapak tahu kalian sudah menonton video ini, silakan like dan komen nama kalian plus hadir. Oke, jangan lupa itu, ya. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, sehamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Kita ketemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Karena ini sudah selesai pertemuan di bab 1, siap-siap untuk kuis, ya. Kuisnya nanti di yang sebelah ya Bapak sampaikan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.